lapar, puasa disuruh mikir duit lagi, mikir harta lagi. Sahurnya habis nih nanti jam 10:30 nih, ibu istirahat. Ya. Berat ini mikir ini. Harusnya kita bahas ini sebelum subuh. Ngantuk. Baik, saya nanti yang berikutnya ringkas. Yang penting-penting saya bahas. Sekarang hukum zakat. Hukum zakat sudah jelas yang wajib ya, nggak perlu saya bahas detail. Tapi namun lihat ada perbedaan zakat sama sedekah di halaman keempat paling bawah. Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan sedekah dalam syariat Islam itu maknanya sama. Tentang penyaluran zakat saja Allah sebut atau ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu lagi bahas zakat sejatinya. Tapi digunakan istilah apa? Sedekah. Jadi sedekah dan zakat istilahnya sama. Keduanya terbagi menjadi dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Berarti ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah, maka anggapan tersebut tidak berdasarkan dalil yang benar dan kuat. Artinya ada yang sifatnya sunnah untuk zakat juga, tidak selamanya untuk yang wajib. Sedekah juga tidak selamanya sunnah. Ada sedekah yang wajib. Kalau kita lihat di pembahasan dalil atau pembahasan para ulama, sedekah yang wajib itu misalnya suami beri nafkah pada istri, itu sedekah wajib. Ibnu Arabi katakan gini, zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah, untuk nafkah, terus untuk kewajiban dan pemaafan. Dan sekarang kita lihat keutamaan menaikkan zakat. Ini biar termotivasi, agar bisa memperhatikan zakat ini. Kita lihat ada sampai 13 poin. 1. Zakat itu menyempurnakan keislaman seorang hamba. Jadi keimanannya makin sempurna. Berarti kalau tidak bayar zakat, keimanannya berkurang. Terus yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Sesungguhnya harta itu biasanya kita sukai, kita cintai. Mau keluarin berat, sehingga dibuktikan dengan bayar zakat. Ibu punya harta misalnya emasnya ada 100 gram, suruh bayar zakat 2,5%, juga mikir itu. Aduh, nanti kurang. Kalau sudah nabung-nabung, sudah simpan-simpan, sudah butuh perjuangan, mikir-mikir tuh. Maka itu untuk menunjukkan benar gak imannya ini, mau manut syariat nggak? Karena ada hak orang lain di situ. Terus yang ketiga, membuat keimanan seorang menjadi sempurna. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri. Kita kan senang punya harta, yang lain juga senang seperti itu. Mau gak kita berbagi dengan mereka, kita apalagi yang butuh. Terus yang keempat, ini adalah penyebab masuk surga. Yang keempat ini adalah penyebab masuk apa? Surga. Sesungguhnya di surga itu disebut dalam hadis, terdapat kamar yang bagian luarnya dapat terlihat dari dalamnya. Bagian luar terlihat dari dalam. Terus bagian dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Jadi dari luar bisa lihat bagian dalam. Kemudian ada seorang beriman berkata, kepada siapa surga itu, kamar-kamar tadi? Kemudian Nabi SAW katakan, liman aqabal kalam, untuk orang yang kata-katanya baik, kalimatnya santun, kalimatnya bagus. Wa at'amat ta'am, dan orang yang beri makan kepada yang lain. Wa adama siyam, yang rajin puasa. Wa sholati bil laili wan nasu niyam, dan sholat malam saat manusia sedang tidur. Sholat malam apa ini? Tarawih. Tarawih tidur dulu? Enggak, tarawih nggak paham pulang bu. Maka ini kalimatnya untuk apa? Tahajud. Karena sunnah manusia yang sedang tidur berarti dia tidur dulu. Kemudian dia bangun. Kemudian dia lakukan sholat tahajud. Dan masih boleh tahajud walaupun sudah tarawih dan witir. Itu masih disunahkan bagi yang mampu. Masih boleh tahajud, ya. Yang penting malam harinya tidak
tutup lagi dengan witir. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Terus keutamaan yang kelima, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, satu kesatuan. Allah katakan mu'asin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu kan gak susah dibantu, seperti kita itu satu keluarga. Kalau ada dalam rumah itu ada yang belum makan, ya bisa buat makan, kasih makan. Maka yang ini susah, ya dibantu sama orang satu rumah gitu. Terus yang keenam, memadamkan kemarahan orang miskin. Biar orang miskin itu nggak marah, nggak cemburu. Terkadang orang miskin itu jadi marah karena melihat orang kaya itu hidupnya mewah, tinggal di istana gitu. Orang kaya dapat memakai kendaraan bergonta-ganti sesukanya, atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Maka tidak dilakukan lagi, pasti akan timbul amarah dalam hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma kepada mereka, ya kemarahan tersebut akan mereda, karena mau berbagi. Beda kalau dia pentingkan diri sendiri begitu. Orang kaya pentingkan diri sendiri, nggak mau berbagi. Akhirnya kalau berbagi, saudara-saudara kami ini tahu bahwa kami berada dalam kesusahan, mau dibantu. Akhirnya orang miskin tersebut akan suka dan akan timbul rasa cinta dalam hatinya kepada orang kaya yang berderma kepadanya. Terus yang ketujuh, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Kalau orang miskin sekitar itu sudah dibantu, nggak mungkin orang kaya diganggu, malah dia bela. Oh, awas ada yang buat macam-macam, ya dibelain. Misalnya itu majikannya dibela sama yang ini kerja di situ. Ada lingkungan sekitar biasa dibantu, dibela. Dan kalau orang kaya maunya hidup sendiri, dia nggak mau bantu orang sekitar, bisa dicuri hartanya, dia rampok hartanya, dia rampas hartanya. Ada saja cara supaya hartanya itu hilang. Kalau nggak mau keluarkan zakat. Terus yang kedelapan, menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Kullu mrin bil sadaqati hatta yusalla bainan nasi. Setiap orang itu akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga dia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Terus yang kesembilan, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Ini masalah zakat ini, ibu sekalian, orang-orang itu banyak yang nggak tahu. Orang kaya juga bahkan nggak tahu. Mau tahunya gimana ya? Kalau sudah ngaji baru dia tahu. Selama ini nggak mau hitung. Itu sudah puluhan tahun ada. Kalau usahanya sudah jalan, hartanya sudah banyak, hartanya simpanannya miliaran, triliunan. Fungsi kita belajar ini biar hukum terjaga. Terus yang ke-10, menambah harta. Bayar zakat itu menambah harta. Menambah di sini istilahnya dua, Bu. Pertama, hartanya benar-benar nambah. Yang kedua, hartanya tambah berkah. Dalam pengertian hadis, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Kalau secara jumlah itu berkurang, Allah ganti. Terus yang 11, merupakan penyebab turunnya banyak kebaikan. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka, melainkan mereka akan tercegah dari mendapatkan hujan dari langit. Itu kan nggak turun-turun. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, Allah sayang pada binatang ternak, misalnya mereka tidak diberi hujan. Jadi hujan turun bukan karena mereka, tapi karena ada yang lain yang membutuhkan. Terus zakat itu akan meredam murka Allah. Inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitata su'i. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang jelek. Bahasa lainnya, sedekah itu dapat mencegah musibah, penyakit.
Terus yang ke-13, dosa akan terampuni. Lagi dari Imam Qayyim. Nah, ini ada lagi manfaat sedekah ini dari Ibnu Qayyim. Kalimatnya bagus, saya tidak cantumkan dalam buku ini. Ibnu Qayyim bilang ini, sungguh bersedekah itu anna taqiyya mawdari as-su' wa tanfa'ul bala. Sedekah itu mencegah kematian yang jelek dan mencegah malapetaka atau bala musibah besar itu datang. Hatta innaha la tanfa'a 'anil zalim. Sampai sedekah itu melindungi agar orang lain tidak menzalimi kita. Tidak ada yang membuat jahat, gara-gara sedekah tercegah itu, gak jadi itu, terlindungi. Ibrahim an-Nakhai mengatakan, orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah akan melindungi dari orang yang suka berbuat zalim. Misalnya Bu, ada yang sering ganggu kita, ada yang buat yang macam-macam dengan keluarga kita, banyak yang sedekah. Terus dikatakan lagi oleh Ibnu Qayyim, sedekah juga akan menghapus dosa, tadi sudah disebut ya, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Dan tadi kan ada kalimat musibah tercegah dengan sedekah. Orang yang berbuat zalim tercegah, kita terlindungi dari kezaliman dia lantaran apa? Sedekah. Banyak sedekah. Dan ingat ibu-ibu sekalian, Allah itu punya cara sendiri untuk hilangkan sesuatu. Tadi kan kita bahasakan, berarti sesuatu kita keluarin kan? Kalau ini tidak mau dikeluarkan, Allah punya cara sendiri untuk cari itu. Sama-sama, tetap keluar juga. Kalau diambil sedekah kan kesadaran kita sendiri kan, dikeluarkan ini. Tapi kalau nggak sadar-sadar, kamu punya cara sendiri. Entah nanti kena celaka, entah nanti kena penyakit, entah nanti operasi butuh biaya besar, entah dengan utang, entah ada yang nipu kita, ada yang khianat, ada cara. Sama-sama keluar juga. Kalau mau paham kan kayak gitu sama orang, ya sudah kasih tahu, sudah cukup aja. Kalau kita sebagai staf orang cukup aja kayak gitu. Itu aja ya. Nanti sudah diberitahu kok dia nggak mau ikuti itu, tunggu aja. Ada cara sendiri Allah keluarkan harta tadi. Terserah Allah. Si musibah, ada yang celaka, ada keluarganya sendiri yang celaka, dan seterusnya. Sama-sama keluar. Kita kalau perhatikan zakat, keluarnya kerelaan kita, gak ada rasa sedih gitu. Karena dengan kita sendiri, apalagi kalau kita tahu kewajiban. Ada pun orang yang enggan menunaikan zakat, kalau mengingkari kewajiban zakat, halaman 13 disebutkan, ya kafir kalau mengingkari kewajiban zakat. Zakat itu gak wajib, kafir kalau menolak zakat. Namun yang kedua, orang yang enggan menunaikan zakat karena dia itu clean. Ayat-ayatnya banyak ini, diantaranya surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adzab wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, tidak keluarkan berarti, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Padahal yang dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Kenapa dibahas emas dan perak, Bu? Kenapa dibahas emas dan perak di sini? Karena ada zakat dari emas dan ada zakat juga dari harta berupa perak. Maka harta tadi nyiksa orang yang nggak mau
mau bayar itu sendiri. Lalu dibakar dengannya dahinya, lambungnya, dan punggung mereka dengan harta tadi. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu, ya kan? Inilah harta bendamu, ini emas dan perak yang mau kamu keluarkan. Inilah harta bendamu yang kamu simpan itu, kamu simpan. Maka nasto. Berarti kita dapat poin penting di sini, Bu. Zakat itu dari harta yang tersimpan. Diingat baik-baik. Nanti ada istilah ini saya bahas. Harta yang tersimpan, yang nggak tersimpan nggak kena. Zakat dari harta yang tersimpan. Lihat ayat ini jelas banget nih. Maka nastum min anfusikum yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Berarti dia kena hukuman karena ada harta yang dia simpan, dia nggak keluarkan. Adukum akuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari harta yang kamu simpan itu, yang kamu simpan sendiri. Kamu istilah simpan ya. Nah inilah resiko kalau simpan harta. Nah, saya ulang-ulang ini terus, Bu. Resiko kalau simpan harta. Kalau nggak mau kena ayat ini, harta nggak usah disimpan-simpan. Ada duit langsung sedekahin. Ini punya uang ini, dapat 20 juta, wes 15 juta sedekah saja. 5 juta untuk hidup. Bisa 5 juta untuk hidup dijangkau sendiri. Hah? Jogja Utara? Hah? Bisa? Enggak bisa, ibu bilang enggak bisa. Wes 10 juta aja deh. Separuhnya berarti dari 20 juta tuh. Loh, Ustaz, saya 10 juta, saya sedekahin tuh. Terus 10 juta saya habiskan untuk keperluan saya dan keluarga. Ada yang tersimpan? Enggak ada. Aman, enggak usah bahas zakat. Selesai, karena 10 juta sudah tiap bulan disedekahin. Aman kan, Bu? Aman. Jadi bahasan kita nanti kita bahas harta-harta yang tersimpan. Coba satu lagi di sini, kita lihat hadis saja. Hadis ini beri banget. Kalau tadi tentang emas dan perak tadi hukumi pelakunya sendiri agak mau bayar zakat. Sekarang kita lihat riwayatnya dari Abu Dzar, halaman 15. Radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang menemui Rasulullah SAW yang sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah. Beliau bersabda, mereka orang-orang yang paling merugi demi Rabb pemilik Ka'bah. Beliau mengulangi ini 3 kali. Abu Dzar berkata, aku pun menjadi sedih. Aku menarik nafas lalu berkata, ini merupakan peristiwa yang buruk pada diriku. Aku bertanya, siapakah mereka? Dan ibuku yang dia urusannya. Nabi SAW menjawab ini, al-aksaruna amwalan. Mereka adalah orang yang punya banyak harta, kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah sebanyak begini dan begini. Namun sangat sedikit mereka itu. Tidaklah seorang laki-laki mati lalu ia meninggalkan kambing. Ada harta zakat berupa kambing? Ada, nanti ya kita bahas ya. Unta, sapi, ini hewan ternak yang tidak ia keluarkan zakatnya, ya kan? Berarti ada zakat tadi dari kambing, unta, sapi. Hewan ternaknya ini saja. Di sini tidak disebut ayam, bebek, ternak lele, enggak disebut. Jadi lihat jelas dong, apa ternaknya tadi, Bu? Kambing, sapi, unta. Ada ayam tadi? Enggak ada. Mau ayam telur ke ayam kampung nggak ada, Bu. Yang nggak disebut itu nggak usah dibahas. Jadi dalam masalah zakat itu kalau ada yang tidak disebut nggak usah dibahas. Kecuali kalau itu jadi aset dagang, nanti jadi stok barang dagangan. Atau dia dijual, kemudian ada simpanannya, nah kesimpan lagi itu hasil jualannya, kena simpanan uang namanya. Tapi dari jumlah ayamnya nggak kena. Beda dengan sapi, unta, kambing. Jumlah kambingnya kena, jumlah sapinya kena, jumlah untanya kena. Lalu dikatakan, mereka hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat. Hewannya apa tadi? Kambing, sapi, unta akan datang pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk.
Beri kapal besar, lalu menginjaknya dengan kukunya, bukan kakinya ini bu, kukunya, dan menanduknya dengan tanduknya. Dengan tanduknya, hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia, kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali, begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, begitulah seterusnya. Berarti dia disiksa dengan apa tadi bu? Hewannya sendiri yang dia tidak mengeluarkan zakat. Tadi, wah, ukurannya cuma segini, dia hari hewan dibuat tambah besar. Tanduknya berarti tambah besar lagi. Itu menyiksa orang yang enggak mau bayar zakat. Artinya siksa dia sendiri. Nah sekarang kita masuk membahas pentingnya syarat zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan musaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan berkaitan dengan harta. Berarti kita bahas dua, ibu-ibu. Yang pertama orangnya dulu, baru kemudian yang kedua hartanya. Syarat yang pertama musakinya agamanya Islam, kemudian yang kedua merdeka. Anak kecil kalau dia punya harta tetap bayar zakat harta, bayar zakat mal. Saya nggak bahas zakat fitrah, bu. Zakat fitrah nanti belakangan. Paling gampang zakat fitrah, nggak pusing mikir zakat fitrah bu. Kok mikir 2,5 sampai 3 kilo aja jadikan bayar bu? Nggak pusing bu. Yang pusing ini. Anak kecil gimana punya harta? Anaknya sultan. Dia dapat peninggalan harta orang tuanya, dia belum balik. Dia pegang harta itu. Entah mungkin walinya yang ngurus dia itu yang pegang harta tadi. Itu dikeluarkan walaupun itu milik anak kecil. Ada orang gila, stres. Hartanya 20 miliar. Habis 5 miliar caleg, gagal. Stres. Masih ada tuh harta tuh, ya masih miliaran. Kena enggak? Enggak apa-apa dia stres, hartanya masih ada, hartanya kena. Stres urusan lain bu. Dia punya harta enggak? Punya, sudah. Keluarganya masih ngurus hartanya itu kan? Tidak. Itu dikeluarkan untuk zakat. Beda dengan perihal sholat puasa. Sholat puasa anak kecil belum wajib. Puasa anak kecil belum wajib. Kalau zakat nggak perhatikan anak kecil bu. Yang diperhatikan apa? Harta. Sama juga orang gila tadi. Dia orang gila atau yang hilang kesadaran atau stres tadi. Kalau dia punya harta kena zakat. Tapi kalau bahasanya sholat nggak kena kewajiban. Puasa nggak kena kewajiban. Oke, kalau dalam puasa di pagi dia puasa, siangnya dia stres, walaupun 1 jam, mungkin cuma berapa menit aja, dia gila langsung terus 10 lagi gitu. Puasa batal. Itu puasa kan? Terus syarat kedua, ini kaitannya dengan harta. Ini penting di sini. Yang pertama, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Terus yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Ada penjelasannya. Yang ketiga, harta itu sudah mencapai nisab. Nah, kita bahas nisab kan? Terus yang keempat, harta tersebut telah mencapai haul. Harta tersebut bertahan selama 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan. Nanti akan saya jelaskan. Coba kita lihat dulu. Dimiliki secara sempurna. Dalilnya, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi alladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Hadis itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu. Berarti harta milikmu yang gak jadi milikmu gak usah dikeluarkan. Atau yang belum dimiliki gak usah dikeluarkan. Yang telah Allah jadikan dirimu menguasainya. Berarti yang sudah dipegang, dikuasai, dimiliki. Yang belum dimiliki gak usah dipikir-pikir.
Orang-orang yang beriman di antaramu dan menafkahkan sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Saya ada bahas satu poin di bawah ini, Bu. Dari sini muncul pertanyaan. Di halaman 18 ya. Apakah piutang itu terkena zakat? Kan piutang itu ada yang balik, ada yang enggak kan, Bu? Ya kan, Bu? Ada piutang yang bisa balik. Contohnya apa, Bu? Ikut arisan. Bisa balik, Bu. Selama enggak ada yang ubah dari situ. Insya Allah balik. Namun ada piutang enggak balik-balik, ini umumnya, Bu, 80% insya Allah. 80% enggak balik. Bukan ngetik dari hati, Bu, itu hasil penelitian, Bu. Dan saya sebut ulang-ulang. Nah, piutang yang diharapkan bisa dilunasi karena diutangkan kepada orang yang mampu untuk mengembalikannya. Piutang seperti ini dikenai zakat. Jadi walaupun ada di orang, itu jadi milik kita. Terus, piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi, artinya orang yang harusnya bayar gak bayar-bayar. Bisa jadi dia mampu, ghosting, hilang. Dia blokir nomor ibu, nggak tahu di mana dia. Ibu WA dia nggak balas-balas, dia sudah diblokir nomor ibu. Dihubungi sulit, sudah nggak ada di mana lagi. Nah, itu piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi. Piutang seperti ini tidak dikenai zakat. Jelas? Ini jelas, Bu? Pertanyaannya, berarti ikut arisan. Arisan yang belum dapat masukin zakat atau tidak? Masukin, karena bisa balik. Karena teman-temannya sudah datang semua arisan. Masukin. Terus yang kedua, setoran haji sudah masuk ke menak, kenain zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Bisa ditarik lagi? Enggak. Beda dengan tabungan. Saya sudah nabung, tahun depan baru saya setor, belum masuk. Itu namanya belum masuk, Bu. Masukkan dalam hitungan zakat. Karena warisan, orang tuanya belum meninggal, tapi warisannya banyak. Dihitung, Bu. Dihitung, dimasukin enggak? Karena boleh jadi ahli waris meninggal duluan. Ya kan kalau meninggal duluan nggak dapat, Bu. Iya kan, Bu? Kalau meninggal duluan nggak dapat. Makanya jangan dulu meninggal, biar dapat. Kalau sudah meninggal dulu nggak dapat. Selesai. Jadi kalau dia punya cerita, saya besok dapat waris ini. Nah, terus dia pinjam ke utang ke saudaranya, nanti jatah waris saya kamu ambil aja. Ibu mau dengar omongan dia? Nggak usah. Kenapa? Ibu nggak dengar omongan dia? Dia cuma ngomong itu harta waris dia, tapi kan orang tuanya belum meninggal. Siapa tahu yang ngomong ini meninggal duluan. Ngapain berutang kasih pinjaman ke dia dengan sesuatu yang dijaminkan itu pun belum pasti. Itu pun belum pasti. Orang tuanya belum meninggal, terus kepastian kedua yang belum ada nih, belum tentu dia dapat waris. Siapa tahu kakaknya setelah orang tuanya meninggal bawa lagi sertifikat semuanya. Sakit kan? Sakit. Sudah mau nunggu nih, nggak dapat. Nggak ada si kakak. Rampas semuanya itu sertifikat. Tadi nggak dapat sama sekali. Udah selesai, kelar. Cuma mimpi aja. Maka harta zakat itu dimiliki dulu baru dizakati. Belum dimiliki, belum, nggak boleh main potong. Dan ini masukan untuk lembaga zakat di Indonesia ini. Zakat profesi itu, ibu belum memiliki gaji, karena gaji ibu belum pegang, tapi sudah dipotong 2,5%. Salah, keliru itu. Kenapa? Pegang dulu dong gajinya. Gaji belum turun kok, tapi sudah dipotong nggak? Sudah dipotong, nggak boleh, karena zakat harus dimiliki dulu. Pegang dulu, nggak boleh main-main potong. Dimilikinya pun itu nanti ada syaratnya lagi, baru dipotong. Ada ketentuan yang lainnya. Itu saja sudah punya lain zakat profesi. Saya punya pendidikan banyak untuk zakat profesi. Nanti akan
Jangan terus ini. Terus yang kedua, termasuk harta yang berkembang. Bu, meja yang saya pakai ini berkembang nggak? Tidak, ini nggak berkembang, Bu. Rumah yang ibu tempati berkembang nggak? Enggak, asalnya enggak, gitu-gitu aja. Kalau dikontrakan, nah duitnya Bu dari kontrak beda. Motor yang ibu pakai berkembang nggak? Berkembang atau tidak Bu? Enggak, justru turun. Nanti mau jual lagi. Kemarin beli 20 juta, turun. Jadi 15, jadi 10 juta. Turun Bu, susut. Ini bukan harta berkembang. Maka Nabi SAW katakan gini, laisa 'alal muslimi shadaqatun bil 'abdi wala farasihi. Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budaknya dan pada kudanya. Kudanya itu menggambarkan kendaraan. Jadi nggak usah pusing untuk kendaraan Bu, karena kalau cuma pakai pribadi aja nggak masuk dalam hitungan zakat. Ustaz, lembaga zakat suruh saya bayar zakat mobil saya, nggak benar. Kritikan kedua untuk lembaga zakat Bu itu. Jadi ya profesi main potong aja. Yang kritikan kedua ini, karena dipikirnya semuanya kena. Kalau ibu masuk lembaga zakat itu semuanya kena. Ini punya apa? Jadi sekarang itu kejar target. Harus kejar target. Kamu dapat zakat sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau kita bahas harta zakat, nanti kita bahas harta zakat. Harta zakat itu sedikit Bu. Yang kena zakat sedikit. Maka sekarang terjadi inovasi. Harta apa saja yang kena dikembangkan lagi. Padahal kalau kita bahas dalam hadis Bu, rumah nggak kena, kendaraan seperti kuda juga nggak kena. Karena nggak disebut berkembang Bu. Berkembang itu ada dua, berkembang kuantitatif jumlah, berkembang kualitatif nilai. Kuantitatif contoh, punya sapi ada 30 ekor, terus tahun berikutnya jadi 40 ekor, jumlah bertambah. Kualitatif nilai, ibu punya emas 100 gram tahun ini, tahun depan 100 gram lagi, jumlah nggak bertambah Bu, nilai bisa bertambah nggak? Nilai emas bisa, itu bertambahnya nilai namanya. Terus syarat yang ketiga, telah mencapai nisab. Nisab dulu diperhatikan. Nisab adalah ukuran minimal suatu harta sehingga wajib dikenai zakat. Berarti belum mencapai nisab, nggak usah hitung zakat, alias belum kaya. Itu bahasa dibahas gitu. Maaf saya sibuk, langsung aja. Ini standar kaya apa tidak? Nisab ini nggak nyampe, ya sudah nggak kaya. Emas itu berapa sih? Maaf Ustaz, emas saya cuma 10 gram. Nggak kaya. Dari sisi emas. Pak, kambing jenengan berapa? 5 Ustaz. 5, belum kaya Pak. Dari sisi kepunyaan kambing tadi, kepemilikan kambing, belum kaya. Mau kaya berapa? 40 ekor. Emas berapa? 85 gram. Jangan bilang alhamdulillah dulu orang kaya. Dan saya kasih tahu standar kaya yang lain. Dari sisi ini enggak, sisi yang lain dong. Jadi kita bahas duit berarti. Emas nggak punya kan? Nah duit punya. Mudah-mudahan duit kena. Jadi nisab itu apa? Ukuran paling minimal ibu-ibu. Ukuran paling minimal. Dapat ini sudah kena. Nggak dapat ini nggak kena. Jelas nisab Bu? Nisab jelas ya? Kayak kambing tadi. Kambing itu 40 ekor dulu Bu. Baru punya 39. Belum kena. Kurang 1. Ustaz saya mau cari 1 lagi biar nambah. Ya terserah kamu. Biar kena zakat, terserah. Tadi kan pas 45 gram kan? Ustaz saya punya 83 gram. Kurang 2 gram. Saya beli lagi ya? Ya sudah, beli aja. Biar masih, biar kena. Kamu mau kena sih? Ya sudah, beli aja. Dalam hadis disebutkan tidak ada kewajiban zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah itu 595 gram saat ini. Tidak ada kewajiban zakat bagi unta di bawah 5 ekor. Untanya baru 4 ekor nggak kena zakat unta.
Dari sisi itu kan tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 7 kuintal. Panennya berapa Pak? Aduh cuma 1 kuintal aja. Ya sudah nggak kena. Panennya berapa? 1 ton. Ah kena. Udah kaya Pak. Ini kan orang kaya. Dari sisi hasil tanaman ini. Hah? 7 kuintal kalau beras itu gabahnya dihilangkan. Ini cuma beras ini. Terus yang keempat, kalau mencapai haul harta itu bertahan selama 1 tahun atau 12 bulan hijriyah. Walaysa fi malin zakatun hatta yaqul alail haul. Zakat itu tidak ada pada harta hingga mencapai haul harta tadi bertahan selama 1 tahun hijriyah. Terus yang kelima, kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Berarti Bu, apa yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya adalah barometer seorang dianggap mampu atau berkecukupan. Adapun seorang itu hanya memiliki harta yang masih diperlukan untuk kebutuhan pokoknya, maka orang tersebut tergolong tidak mampu. Ini juga kritikan yang lain untuk zakat profesi Bu. Zakat profesi itu langsung main hitung kotor. Kan dapat langsung kena. Kalau pembahasan kita ini di poin 5, kelebihan itu berarti apa Bu? Pakai dulu. Ustaz habis saya pakai, ya sudah. Bukan orang kaya. Iya kan? Bukan. Coba kita lihat itu. Berapa syarat tadi Bu yang terkait harta? Berapa syarat? Baik, misalnya yang uang itu kena zakat, saya pakai nisab perak aja dulu. Dan saya ceritakan. Punya 6 juta, kita pakai standar nisab uang itu 6 juta. Kita praktekkan 5 syarat tadi Bu. Syarat pertama apa tadi Bu? Dimiliki dulu, punya dulu 6 juta, bukan mimpi Bu. Punya dulu, sudah punya 6 juta, sudah pegang 6 juta. Syarat kedua, harta berkembang. Nah ini nanti nambah deh. Terus syarat ketiga, nisab. Nisabnya kita pakai 6 juta ini. Nisab mata uang nih. Ya, oke. Kalau sudah mencapai ini, berarti ini kita hitung awal. Itu awalnya Bu. Belum kena. Bukan berarti punya 6 juta langsung kena Bu. Belum. Terus syarat yang keempat, apa Bu? Haul apa haul? Bertahan kepemilikan 1 tahun. Uangnya ini mudah-mudahan nambah terus 1 tahun, 1 tahun. Ada yang masuk, ada yang keluar kan? Nanti ada yang masuk di sini, keluar sini, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ternyata di akhir tahun dapat 20 juta. Jangan keluar terus Bu, simpan-simpan Pak. Katanya mau jadi orang kaya. Tidak, 20 juta. Nah, ada masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, tersimpan. Ingat, maka istilah kita adalah Bu, tersimpan. Oke, maka zakatnya hitung dari yang akhir dari sini. Tadi kan haul nunggu berapa Bu? 1 tahun hijriyah. Hitung yang akhir sini Bu, 20 juta. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya gini Bu. Ustaz, kan ada yang uang baru masuk di sini. Dia dapat hadiah, dia dapat gaji sini. Adiknya baru masuk lagi dekat-dekat mau bayar zakat. Iya kan? Nah, taruhlah di sini mau bayar zakat bulan apa Bu? Ramadan. Siapa bilang harus bayar Ramadan? Misalnya. Siapa bilang? Oh ada duitnya bulan Ramadan? Iya. Masa tiba-tiba kayak Ramadan sih? Oh THR-nya pas Ramadan, di luar Ramadan enggak? Oh berarti kayanya pas bulan Ramadan, di luar Ramadan enggak kaya? Sombong benar.
Kalau saya pakai bulan lain aja Bu, sehingga ibu nggak mengira harus bayar di bulan Ramadan. Ya harus bayar di bulan Ramadan. Saya taruh di sini bulan Sya'ban aja ya, ini Sya'ban. Biar ini Ramadan terus Bu bayarnya Bu. Kalau yang ini misalnya, ini kan saya nisabnya Sya'ban. 1 tahunnya berarti di bulan apa lagi? Sya'ban lagi. Ketemu Sya'ban lagi. Ini 1 tahunnya. Ibu kalau seharusnya bayar di bulan Sya'ban ini, ibu nunda ke bulan Ramadan, itu tidak menjadikan pahalanya bertambah Bu. Salah. Padahal cuma nunda 1 bulan. Itu ibaratnya ibu kalau punya utang disuruh bayar di bulan Sya'ban, boleh ibu nunda di bulan Ramadan. Kalau punya utang Bu, hah? Ada yang mau nagih bulan Sya'ban, gak ada sih bayar aja di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Enggak Bu, tetap sama. Makanya zakat itu tidak perhatikan bulan Ramadan ya, namun kapan harta itu mencapai nisab. Di sini, maka bertahan 1 tahun di sini. Oke? Namun demikianlah orang Indonesia hobinya di bulan Ramadan. Sudah, saya ganti bulan Ramadan aja. Nih. Biar samakan ini aja persepsi ini. Nah, guys. Ini Ramadan ya. Terserah nanti tanggalnya berapa, ibu putuskan sendiri. Tidak Bu? Ya, kalau Ramadan dia dapat 6 juta simpanan di sini bertahan 1 tahun. Nah, pas ketika mau bayar zakat, tiba-tiba ada gaji ke-13 di sini Bu. Ini gaji ke-13. Tanggal berapa? Biasanya tanggal berapa gaji ke-13? Gak tahu? Gak dapat? Kasihan. Misalnya dia di sini bayar zakat ini 20 Ramadan. Gaji ke-13 atau THR dan macam-macam itu tanggal 1 Ramadan. Atau Ramadan Bu. Berarti gaji ini ke tanggal 20 cuma bertahan 20 hari. Padahal kita balik ceritanya tadi ini Bu, kan disuruh kepemilikan 1 tahun. Wong ini baru masuk. Kok nanti kena zakat juga di sini misalnya. Nah, coba deh gini Bu. Ibu kalau mau hitung, kalau mau sulit nih ya, saya kasih yang sulit ya. Setiap uang masuk, ibu hitung haulnya sendiri-sendiri. Ustaz, setelah Ramadan, nih Ustaz ada gaji yang masuk nih. Oh berarti yang gaji ini nanti Syawal tahun depan. Iya. Terus yang masuk lagi nih Ustaz di bulan Muharram. Oh di bulan Muharram ini nanti tahun depan lagi. Iya, sama. Repot nggak kira-kira itu? Tiap bulan. Nah, jadi kalau mau gampangnya itu, ibu nanti buat di rumah kotak-kotak sendiri. Tulis ini yang masuk di bulan Syawal. Oh ini yang masuk di bulan Muharram. Syawal pakai bulan Hijriah terusnya sampai nanti ketemu lagi di Ramadan. Kira-kira berat nggak? Kalau cara pertama, dia cuma tentukan ini bulan ini ketemu bulan ini, sudah. Yang baru masuk ikut, walaupun baru 20 hari. Yang masuk di tengah-tengah tahun ikut juga, walaupun baru setengah tahun. Tapi nanti bayarnya barengan. Kan nanti tahun berikutnya kan sama semua. Mana cara pertama, cara kedua? Sudah kedua aja ya, ibu kan tidak repot kan? Paling mudah yang pertama Bu. Itu yang kedua ini ibu pusing dia bulat mikir yang haul-haulnya tadi. Maka tugasnya sekarang Bu, orang kaya itu mikirnya adalah kapan mau bayar zakat dalam setahun. Harus tentukan bulannya Bu. Gak mesti di bulan Ramadan. Misalnya ibu saya di bulan Syawal punya nisab di bulan Syawal, ya sudah bayar di bulan Syawal, di bulan Ramadan. Gitu. Nah, sekarang tadi yang syarat kelima apa tadi? Syarat kelima apa? Nah, ibu suami dapat gaji ini yang zakat suami apa istri ya? Kenapa?
Yang punya harta siapa? Kalau istri punya harta nanti bayar zakat sendiri, suami punya harta bayar zakat sendiri. Mikir masing-masing. Kalau istri nggak punya berarti suami nggak, tugas suami aja. Misalnya gaji suami sini 20 juta, di sini tersimpan 6 juta. Maka 20 juta ini pakai saja, nggak disuruh 20 juta langsung. Ini boleh dipakai karena zakat itu di luar kebutuhan pokok. Berarti boleh pakai dulu nggak gajinya Bu? Boleh, nggak ada larangan. Saya punya tadi THR nih, boleh pakai dulu Bu? Bisa 20 hari lagi bayar zakat? Boleh? Boleh, siapa yang larang? Pakai aja dulu. Jadi harta yang kita butuhkan untuk pakai. Kelemahan zakat profesi itu, ibu dapat gaji atau suami dapat gaji langsung main potong. Betul nggak? Nah sekarang di zakat profesi ini masalahnya sudah jadi regulasi, sudah ada perundang-undangan, sudahlah disedekahin saja 2,5%. Yang ibu pikirkan besok adalah mikir simpanan harta. Berarti double dong? Enggak double, yang tadi sunnah saja Bu. Dia relakan. Masa sih tiap bulan cuma 2,5% aja kumpulin banget sih Bu. Ya kan? Nanti mikir ya simpanan 1 tahun. Nah, lemahnya zakat profesi dia mikir 2 Bu. Zakat profesi itu mikir 2 kali Bu. Pertama, zakat profesi itu dia bingung, yang dipikir itu bulanan. Yang kedua, ada simpanan. Saya yakin yang kenaikan zakat profesi yang bulanan nggak pernah mikir simpanan. Betul nggak? Enggak. Karena dia itu punya keyakinan saya sudah bayar zakat tiap bulan. Saya kasih tahu kuncinya sini, Bu. Bulanannya itu 20 juta tadi. 2,5%-nya berapa? Pakai kotor aja untuk profesi. Berapa Bu? 500.000. Ternyata dia punya simpanan Bu 2 miliar. Kali 2,5%. Berapa Bu? 50 juta Bu. Ya. 500.000 dikalikan 12 saja nih. Ini baru 6 juta. Ini 1 tahun bisa ditarik 50 juta. Mana yang lebih banyak? Narik yang mana Bu? Narik dari simpanan. Saya kalau jadi petugas zakat Bu, atau saya lembaga zakat, saya incar bukan zakat profesi Bu. Saya incar simpanan. Mas simpanan Bu, buka tuh simpanan Bu itu. Ya namun tadi ya sudah jadi regulasi, bagaimana lagi? Kecil, seharusnya diincar simpanan orang kaya itu simpanannya banyak. Jadi saran saya kalau sudah tunaikan tiap bulan 2,5%, tetap bayarkan zakat dari simpanan. Yang simpanan tadi itu yang asli dari Nabi. Yang profesi itu zakat rekayasa belakangan. Ya, itu rekayasa belakangan. Jadi kalau sudah terpotong sudah, relakan saja, mikir lagi simpanan tadi. Terus kita bahas lagi harta yang wajib dikenai zakat. Para ulama menyepakati beberapa harta yang wajib dikenai zakat. 1. Asman, emas, perak, atau uang. 2. Hewan ternak, unta, sapi, kambing. Tadi, ya, dibatasi ini saja. Di sini tidak ditambahkan ayam, lele, bebek, enggak. Terus pertanian dan buah-buahan, ada gandum, kurma, dan anggur. Sini nggak ada durian, apel, pisang, nggak ada. Cabai nggak disebut Bu. Maka zakat asman, emas, perak, dan mata uang. Yang dimaksud asman adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang dan tolak ukur kekayaan. Nah, sekarang kan kita pakai mata uang kertas. Itu sejatinya tidak menunjukkan alat tukar.
tapi cuma menunjukkan saya punya lembaran ini, saya beli barangmu dengan uang ini yang nilainya untuk beli barang itu. Nah, coba ibu bandingkan aja, ada emas batangan dengan uang kertas. Itu cuma dari kertas, Bu. Walaupun 100.000 itu uang kertas. Kalau zaman dulu itu beli sesuatu dengan emas, itu namanya barter. Oh, saya beli kambing, emasnya sekian. Saya beli kambing, oh ini pakai perak sekian. Barter, sepadan. Kalau zaman ini itu nggak sepadan, Bu. Beli kambing ditukar dengan kertas. Kertas apaan, Bu? Itu kan cuma kertas yang dicetak saja, tapi itu menggambarkan nilai. Itu menggambarkan nilai. Nilai kekayaan kita itu segitu. Nah, ini kena zakat untuk emas, perak dan mata uang. Dalil wajibnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ini yang tadi At-Taubah ayat 34 35 yang sudah kita bahas. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ingat kalimatnya apa? Simpanan, ya kan? Serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Juga dalam hadis disebutkan, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat lempengan dari api neraka akan disepuh untuknya, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, kemudian dahi, rusuk dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrika lagi kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Itu satu hari di akhirat. Kemudian dia melihat tempat kembalinya apakah ke surga ataukah neraka. Itu yang hadis disebutkan, tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. 20 miskol itu sama dengan 85 gram emas. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Terus ini dalil ketentuan zakat emas dan perak. Intinya kalau untuk emas dan perak, nisabnya perhatikan di sini, Bu. Sekaligus saya bahas perhiasan saja. Tadi nisab emas. Ini emas. Nisabnya tadi 20 miskol. Ini sama dengan 20 dinar, sama dengan 85 gram emas murni. Berapa harga emas murni sekarang, Bu? 1 juta aja ya? 85 juta. Oke. Terus perak. Nisabnya berapa, Bu? 200 dirham. Sama dengan 595 gram perak murni. Perak sekarang, Bu, berapa, Bu, perak? Perak berapa, Bu? Gak punya perak? Enggak. Ini tanya orang kota gede itu. 595 dikalikan 10.000 aja, pakai 10.000, 5,95 juta. Nah, setelah sama Kang aja 6 juta. Tadi yang saya hitung. Nah, sekarang kita lihat perhiasan, Bu. Zakat perhiasan. Ini ibu-ibu kena ini kayak ada 100 gram emas misalnya di lemari. Setiap kali mau pergi nikahan bolak-balik ganti itu emas di situ tuh. Ya. Lihat di halaman 29, Bu. Perhiasan dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Satu, perhiasan emas dan perak. Yang kedua, perhiasan selain emas dan perak. Para ulama berselisih pendapat apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya di sini, Bu. Saya bahas terus. Kesimpulannya itu ada di pendapat yang kedua di halaman 30. Ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib disakati ketika telah mencapai haul dan nisab, baik berupa perhiasan yang dikenakan
atau cuma disimpan saja, atau sebagai barang dagangan. Berarti penjual emas, kalau dia punya emas yang dijual di lebih dari 85, mulai dari 85 ke atas kena. Perhiasan yang dipakai atau yang disimpan 85 gram juga kena. Kalau bukan emas murni, maka pakai perhiasan yang senilai 85 juta, ya tadi sama dengan 85 gram. Jika perhiasan emasnya sudah sampai nilai itu, berarti kena zakat 2,5%. Jadi kesimpulannya dari dalil umum dan khusus ini, zakat perhiasan juga kena. Antam juga sama. Baik, cukup sampai di situ. Silakan jika ada yang mau bertanya. Jadi pada berikut kita bahas zakat tersisa plus penyaluran. Penyaluran tidak saya dibahaskan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk harta yang wajib dikenakan zakat, di situ ada hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Kalau untuk sapi, ini hitungannya bagaimana ya? Untuk sapi, baik. Silakan buka sapi, kita lihat tabelnya aja langsung Bu. Tabelnya itu di halaman nomor 62 ya. Nah, Bu lihat 63. Itu, hitungannya itu nisabnya 30. Minimal 30 baru kena. Baru 29 nggak kena. Jika punya 30 ekor, kadar wajib zakatnya 1 tabi. Sapi jantan berumur 1 tahun atau tabiah, sapi betina berumur 1 tahun. Itu yang keluar. Itu 30 sampai 39. Jika 40 sampai 59, 1 musinna. Sapi betina berumur 2 tahun. Jika 60 sampai 69 ekor, 2 tabi dan seterusnya. Tabel ini. Tapi Bu, di sini ada catatan untuk zakat hewan ternak. Coba lihat syaratnya di halaman 59. Lihat 59. Syarat wajib zakat hewan ternak. 1. Ternak tersebut ingin diambil susunya, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Jadi ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah. Jadi ada sesuatu yang diambil hasilnya Bu ya, tidak untuk mengairi sawah dan seterusnya. Terus yang kedua, ini syarat yang kedua ini penting. Ternak tersebut disebut saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah boleh selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Jadi maksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah, bukan dari hasil usaha manusia. Bahasa Inggrisnya apa Bu? Sapinya digembalakan di padang rumput, dapat rumput gratisan. Syarat kedua ini tidak dipenuhi oleh sapi dan kambing di Pulau Jawa. Ini nggak terpenuhi. Sehingga jumlah sapi yang ada sekarang tidak masuk hitungan sapi yang tadi dalam tabel Bu. Berarti kena zakatnya jika 1, itu jadi stok barang dagangan. Kalau nggak ada stok berarti yang tersimpan dari penjualan sapi atau kambingnya saja, itu baru kena zakat. Di perang susunya, berarti dari hasil penjualan susu. Masukin simpanan aja Bu, masukin zakat simpanan. Ya, simpanan tabungan. Ya, monggo. Kebiasaan bulan Ramadan, di bulan Ramadan hitung uang di rekening semua berapa. Uang yang tersimpan di lemari berapa? Uang di bawah bantal berapa? Hitung semuanya cashnya tadi. Kalau hitung yang tahun sebelumnya salah, berarti wajib bayar yang sebelum-sebelumnya. Itu namanya utang zakat. Jadi wajib dibayar juga maksudnya di tahun ini. Iya, baiknya seperti itu. Ingat ya, di sini tadi hitung yang akhir, bukan 20 juta kurang 6 juta, bukan pertambahan, tapi saldo akhir.
tahun depan saldonya tambah lagi jadi 100 juta Bu, 100 juta. 20 juta saya sudah bayar, kena lagi karena tersimpan, yang tersimpan berapa? Kena terus. Kedua Ustaz, yang kadar emas itu berarti apapun untuk emas itu berapapun kadarnya. Berapapun kadarnya kena. Kalau kadarnya di bawah 24 karat, maka pakai nilai emas tadi senilai 85 juta. Baru kena. Jika tidak sampai itu tidak kena. Ya. Emas dipakai tabungan. Terus menghindari bank. Terus ya. Pokoknya simpan. Ibu punya kebiasaan zakat di bulan Ramadan. Tersimpannya di situ masih ada kan? Sudah, itu yang kena. Ini apa nih? Tentang riba. Nanti dengan saya aja. Yang riba. Ada lagi tentang zakat.